Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurang satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2925 sampai bab 2927. Jika permintaan Ye Chen diajukan di masa lalu, orang-orang ini pasti akan mengira itu hanya fantasi. Namun, setelah beberapa orang mengalami metode Ye Chen dan kebanyakan orang menyaksikan kekejaman Ye Chen, orang-orang ini merasa dalam hati bahwa permintaan Ye Chen tidak berlebihan sama sekali. Oleh karena itu, masing-masing dari mereka mengangguk seolah-olah sedang berbicara, takut Ye Chen akan memanfaatkan mereka jika mereka terlambat mengutarakan pendapatnya. Melihat mereka semua mengangguk setuju, Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Karena kalian semua tidak keberatan, kami akan menerapkannya mulai sekarang. Sel ini kotor dan bau sekarang. Jadi kalian semua akan melakukan pembersihan umum terlebih dahulu. Pastikan untuk menjaganya tetap bersih. Jika tidak, kalian semua akan dihukum bersama." Kerumunan tidak berani mengatakan apapun dan segera memulai pembersihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk memuaskan Ye Chen secepatnya, semua orang yang masih bisa bergerak segera berpartisipasi. Mereka membuang semua perlengkapan tidur yang sudah lama tidak diganti ke kamar mandi, menyisakan beberapa orang yang bertanggung jawab membersihkan, sedangkan sisanya mulai membersihkan di mana-mana kebersihan. Mereka tahu bahwa jika Ye Chen tidak puas dengan kebersihan sedikit pun, mereka tidak akan bisa menghindari makanan fisik. Terlebih lagi, rasa sakit yang Ye Chen berikan padanya sangat menyakitkan. Bahkan Din menyeret tubuhnya dan menyeka tempat tidur Ye Chen berulang kali dengan handuk, terutama jejak kaki yang dia injak sebelumnya, dan tidak ada jejak yang tersisa setelah dia menyekanya dengan hati-hati. Saat ini, Ye Chen memandang dekan yang menyedihkan itu dan bertanya, "Din, saya punya pertanyaan untuk Anda. Anda harus menjawabnya dengan jujur. Jika Anda berani mempermainkan saya akan membuat Anda 100 kali lebih sengsara daripada Anda. Sekarang, apakah kamu mengerti?" Din gemetar dan berkata cepat, "Pak, tolong beritahu saya, selama saya mengetahuinya, saya tidak akan menyembunyikan apapun." Marvin mengangguk dan bertanya, "Pernahkah Anda mendengar tentang seorang tahanan Tiongkok bernama Peter Zhou di penjara Brooklyn?" Peter Zhou? Din menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya belum pernah mendengar tentang orang ini." Ye Chen bertanya balik, "Jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, tidak bisakah kamu mengingat satu pun ingatan tentang nama orang ini dalam ingatanmu?" Din berkata dengan ekspresi ketakutan, "Pak, saya benar-benar tidak berbohong. Saya belum pernah mendengar nama yang Anda sebutkan." Marvin tahu bahwa Din tidak berbohong, dan dia tidak memiliki harapan besar untuk mendapatkan berita tentang Peter Zhou dari Din. Bagaimanapun, dialah yang diincar oleh anggota inti keluarga Rothschild, bahkan jika dia dikirim ke penjara ini, itu pasti tidak akan diketahui semua orang. Kemudian, Ye Chen teringat informan Lukas yang disebutkan polisi itu kepadanya. Jadi dia bertanya, "Kalau begitu, apakah Anda pernah mendengar tentang orang Brasil bernama Lukas?" Din mengangguk cepat dan berkata, "Saya kenal Lukas. Anak itu sangat pintar, dan dia memiliki informasi dari segala penjuru di penjara Brooklyn. Dia memiliki nama panggilan, penjara Brooklyn yang tahu segalanya. Dia ada di sel nomor 15, bukan jauh dari sini." Ye Chen menambahkan, "Sekarang ceritakan kepada saya tentang situasi para tahanan di penjara Brooklyn, terutama situasi geng di dalamnya." Din berpikir sejenak dan berkata, "Tuan, ada dua bangsal di penjara Brooklyn. Kami sekarang berada di bangsal pertama. Setiap bangsal memiliki bos. Bos ini benar-benar dapat mengintimidasi orang yang tinggal di seluruh area penjara." Saat dia berbicara, Din melanjutkan, "Di area penjara pertama tempat kami berada, bosnya adalah Raja Narkoba Meksiko yang terkenal, Gustavo Sanchez. Orang ini sangat berkuasa, dikatakan bahwa sebelum dia ditangkap oleh polisi Amerika,
dia adalah bernilai lebih dari 10 miliar dolar AS. Tapi dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Keluarganya mewarisi kerajaan penjualan narkoba di Meksiko. Setelah dia dipenjara, sekelompok orang fanatik dikirim ke penjara satu demi satu. Dia melindunginya dan membantunya mendapatkan status bos lingkungan. Dengan adanya pengedar narkoba ini, bangsal pertama telah menjadi lingkungan dengan tingkat kematian tertinggi di Amerika Serikat. Ye Chen terus bertanya kepadanya, bagaimana dengan area penjara kedua? Dean berkata, bos bangsal kedua adalah Joseph Norris. Bos geng New York 10 tahun yang lalu. Dia sangat terkenal di New York pada saat itu dan memiliki banyak adik laki-laki. Orang Italia baru menjadi terkenal setelah dia berusia di penjara. Ketika dia di luar sana, orang-orang Italia dari Sisilia itu harus mengencangkan pantat mereka meskipun mereka kentut di New York. Ye Chen mengangguk dan bertanya, berapa lama sampai waktu makan malam? Dean melihat ke jam elektronik dan berkata dengan cepat, masih ada 40 menit. Oke. Marvin berkata dengan tenang. Saat kita sampai di restoran, perkenalkan Lukas padaku. Dean berkata dengan hormat, baiklah, Tuan, saya akan memperkenalkan Anda kepada Anda. Ye Chen tersenyum dan tiba-tiba bertanya kepadanya, ngomong-ngomong, Dean, kamu tidak akan mengambil kesempatan makan untuk mengajukan pengaduan ke penjara, kan? Dean melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, tidak, Tuan. Yakinlah, saya tidak akan pernah mengeluh kepada Yu Jing. Ada aturan tidak tertulis di penjara ini, masalah internal tidak boleh diselesaikan secara internal tanpa meminta bantuan dari penjaga penjara. Tolong, begitu seseorang meminta bantuan penjaga penjara, dia telah melanggar aturan dan akan diturunkan ke level terendah di penjara ini, dan semua orang akan menindasnya. Dean tidak berbohong. Di penjara ini sudah ada aturannya sejak lama. Lagi pula, yang bisa masuk ke sini adalah anggota geng, penjahat serius, atau gembong narkoba. Orang-orang ini memiliki dua ciri yang sama. Ciri pertama adalah mereka adalah kejam dan bengis. Ciri yang kedua adalah dia benci orang yang melapor ke polisi. Jadi begitu seseorang diintimidasi di penjara ini dan berbalik serta mengajukan pengaduan kepada penjaga penjara, dia akan dibenci oleh semua orang di penjara ini. Untuk sepenuhnya mencegah siapapun mengadu kepada penjaga penjara di belakang mereka, orang-orang yang awalnya merumuskan aturan akan selalu menggunakan hukuman mati tanpa pengadilan untuk menjaga pencegahan aturan. Selama bertahun-tahun, banyak orang dibunuh di penjara ini karena memberi informasi. Cara kematian mereka sangat aneh. Ada yang gantung diri karena sangat kesal dengan perilaku mereka yang membocorkan rahasia. Ada yang meninggal karena tidak sengaja jatuh saat berjalan. Ada pula yang meninggal karena tersedak, sikat gigi saat menggosok gigi. Bahkan ada yang meninggal karena tercekik, karena tidak bisa buang air besar. Setelah banyak orang meninggal, pelaporan pelanggaran internal hampir sepenuhnya dihilangkan di penjara ini. Dan Dean dianggap sebagai orang tua di sini, dan dia tahu aturan di sini dengan sangat baik. Menurutnya, meskipun dia sangat marah ketika dia dipukuli, disiksa dan dipermalukan oleh Ye Chen hari ini, dia bertahan untuk saat ini. Selama dia masih punya cara untuk bertahan hidup, dia tidak boleh melaporkannya, karena itu sama saja dengan mendorong diri sendiri ke jalan buntu. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Ye Chen secara kasar memahami aturan kelangsungan hidup penjara ini. Jadi dia bertanya lagi, jika konflik kekerasan yang serius terjadi di sini, apakah penjaga penjara akan turun tangan? Dean berkata jujur, di tempat ini, selama terjadi konflik kekerasan antar narapidana, mereka tidak akan pernah ikut campur. Biasanya mereka membiarkan narapidana menyelesaikannya sendiri. Selama tidak ada nyawa yang hilang, mereka tidak akan pernah muncul. Setelah berbicara, Dean menambahkan, karena tidak ada taman bermain luar ruangan di penjara Brooklyn, maka latihan luar ruangan di sini dihubungkan dengan waktu makan. Biasanya setelah makan siang,
penjaga penjara akan mengirim semua orang kembali ke area penjara, dan kemudian membiarkan semua orang bebas bergerak di dalam area penjara selama 1 jam, yaitu pintu semua sel terbuka, dan para narapidana dapat bergerak bebas di dalam area penjara. Jika ada teman atau musuh di sel lain, mereka dapat mendatanginya saat ini. Setelah makan malam, penjaga penjara akan meninggalkan semua tahanan di ruang makan dan tempat kebugaran selama 1 jam, dan kemudian mengirim semua orang kembali ke sel mereka 1 jam kemudian. Selama jam ini, para tahanan di 2 sel akan bersama. Jika Anda memiliki teman atau musuh di area penjara lain, Anda masih dapat bertemu saat ini. Penjaga penjara akan mengevakuasi area pembebasan 2 kali sehari, sehingga narapidana bebas bergerak. Jika terjadi konflik kekerasan antar narapidana, penjaga penjara tidak akan melakukan intervensi. Ye Chen mengangguk dan berkata, menurut apa yang kamu katakan, setelah kita pergi makan malam nanti, kedua area penjara dapat melakukan aktivitas bebas bersama. Iya. Din berkata cepat, siapa Peter Zhou yang kamu cari? Jika dia ada di penjara ini dan belum ditahan atau terluka dan dikirim untuk perawatan, kamu bisa menemuinya saat makan malam. Untuk memuaskan Ye Chen sesegera mungkin, 15 tahanan mulai membersihkan segala sesuatu yang masih bisa dipindahkan sesegera mungkin. Mereka membuang semua perlengkapan tidur yang sudah lama tidak diganti ke kamar mandi, meninggalkan beberapa orang untuk bertanggung jawab untuk membersihkan, dan selebihnya, seketika itu juga saya mulai membersihkan di mana-mana. Sedangkan bagi yang luka-luka, selama masih bisa bergerak, mereka semua berusaha semaksimal mungkin untuk berpartisipasi. Yang patah kaki duduk di tanah dan mengusap bagian bawah tembok, yang patah tangan menginjak handuk dan terus menyeka di tanah. Berkat banyaknya orang dan kecilnya lahan, tidak butuh waktu lama bagi para penghuni untuk membersihkan ruangan dan menjadikannya bersih. Tak satu pun dari 15 tahanan berharap bahwa sel ini suatu hari nanti akan lebih bersih dari hotel bintang 5. Mereka tahu bahwa jika Ye Chen tidak puas dengan kebersihan sedikit pun, mereka tidak akan bisa menghindari makanan fisik. Terlebih lagi, rasa sakit yang Ye Chen berikan padanya sangat menyakitkan. Lantai yang dulunya menempel pada sepatu saat Anda berjalan di atasnya kini sudah mengkilat seperti baru, bahkan Anda harus berhati-hati agar tidak terjatuh. Namun bau badan dan bau rokok di kamar sudah lama ada, dan lama-kelamaan akan sulit dihilangkan. Jadi Ye Chen untuk sementara menambahkan aturan lain, tidak ada yang diizinkan merokok di sel atau kamar mandi. Jika tidak, dia akan ditampar 100 kali. Meskipun para tahanan ini semuanya sangat kecanduan merokok, mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun keberatan saat ini. Pukul 4:30 sore, waktunya makan malam. Penjaga penjara datang untuk menghitung jumlah orang. Ketika dia melihat Din yang terluka, dia sangat terkejut. Dia hendak bertanya apa yang terjadi. Kemudian dia melihat beberapa tahanan lain dengan tangan dan kaki terputus, dan dia bahkan lebih terkejut lagi. Melihat Ye Chen yang baru tiba, dia tampak tenang dan puas, tanpa bekas luka di wajahnya, dan dia menduga semua ini dilakukan oleh Ye Chen. Namun, dia tidak menanyakan hal ini. Dia tahu aturan penjara Brooklyn lebih baik daripada para tahanan. Para tahanan di sini tidak mengganggu penjaga kecuali diperlukan, dan penjaga di sini tidak mencampuri urusan internal para tahanan kecuali diperlukan. Penjara menerapkan 3 tujuan dari atas ke bawah. Pertama, jangan melawan. Kedua, jangan bunuh siapapun. Ketiga, jangan melarikan diri. Dengan kata lain, selama para narapidana tidak menyerang penjaga penjara, masih di penjara dan belum mati, segala hal lainnya tidak ada hubungannya dengan mereka. Adapun konflik dan pertikaian antar lingkungan penjara, antar sel, maupun di dalam sel selalu menutup mata. Saat ini, tidak ada satupun korban luka yang meminta berobat, artinya mereka sendiri tidak ingin pihak lapas turun tangan, sehingga sipir lapas pun tidak mau repot-repot bertanya. Mereka hanya ingin menghitung jumlah narapidana dan membiarkannya.
para tahanan pergi ke sana dalam antrian penjara. Namun, ketika dia melihat wajah John Lawrence membengkak hingga menjadi kepala babi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran, "Ayah, ada apa denganmu?" John Lawrence gemetar ketakutan ketika mendengar kata pendeta, dan dengan cepat berkata, "Saya bukan seorang pendeta, saya tidak lagi memiliki imamat." Faktanya, John Lawrence senang dipanggil pendeta oleh para tahanan. Lagi pula, meski banyak narapidana yang melakukan kejahatan, namun mereka tetap memiliki keyakinan agama di dalam hati mereka. Jika mereka bisa bertemu dengan seorang pendeta yang juga seorang narapidana di penjara, meskipun mereka tahu bahwa orang tersebut memiliki masa lalu yang tercela, semua orang akan memberikannya sedikit kurang nikmat. Tetapi John Lawrence tahu bahwa itu karena dia adalah seorang pendeta di masa lalu yang membuat Ye Chen merasa sangat tidak senang dengannya. Mulai sekarang, dia akan ditampar ratusan kali sehari, dan hanya memikirkannya saja akan membuatnya merasa putus asa. Jadi, dia tanpa sadar bertanya kepada penjaga penjara dengan suara rendah, "Bisakah Anda membantu saya mengganti sel? Saya tidak terbiasa dengan sel ini." Begitu John Lawrence mengucapkan kata-kata ini, kecuali Ye Chen, tahanan lain memandangnya dengan heran. Aturan penjara Brooklyn adalah urusan internal ditangani secara internal. Siapapun yang mencari bantuan dari penjaga penjara melanggar aturan seluruh Brooklyn. Oleh karena itu, mereka semua tidak mengerti mengapa John Lawrence tiba-tiba meminta bantuan kepada penjaga penjara. Mungkinkah meminta penjaga penjara akan membebaskannya dari ancaman Ye Chen? Penjaga penjara juga sedikit terkejut dan berkata, "Ayah, mengganti sel itu sangat sederhana. Tetapi narapidana yang meminta penjaga untuk mengganti sel tidak akan diterima di sel lain. Ini sudah terjadi sebelumnya. Tahanan diminta untuk pindah sel, tetapi akibatnya mereka tidak diperbolehkan untuk berubah. Tidak peduli sel mana yang mau menerimanya. Setelah berganti dan dipukuli, kamu hanya bisa kembali ke sel semula. Jadi aku sarankan kamu tidak berubah." John Lawrence tiba-tiba menangis. Dia juga tahu aturan penjara. Alasan kenapa dia secara impulsif mengusulkan untuk mengganti sel adalah karena dia sangat takut pada Ye Chen. Tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, apa yang dikatakan penjaga penjara itu bukannya tidak masuk akal. Para tahanan di penjara ini semuanya orang yang tidak suka melanggar aturan, pasti akan menjadi orang yang tidak populer meskipun mereka berpindah sel. Memikirkan hal ini, dia hanya bisa berkata sambil berlinang air mata, "Aku baru saja bercanda denganmu. Jika aku tidak berubah, aku tidak akan berubah bahkan jika aku mati." Penjaga penjara menepuk pundaknya, lalu berkata kepada semua orang, "Semuanya, tinggalkan sel dan pergi ke restoran." Setelah memberi perintah, semua orang berbaris dan keluar sel, menuju restoran bersama para tahanan di sel lain. Sepanjang perjalanan, Ye Chen terus memperhatikan narapidana lain di sekitarnya, berharap bisa melihat Peter Zhou di sini. Namun ia tidak pernah menemukan Peter Zhou. Sepanjang perjalanan, ia melihat banyak narapidana yang juga pergi ke restoran tersebut. Mereka memiliki warna kulit yang berbeda-beda dan kesenjangan usia juga sangat besar, tetapi terlihat bahwa di penjara Brooklyn, jumlah anggota geng yang bertato dan berotot kuat berjumlah sekitar setengahnya. Selain itu, Ye Chen juga menemukan banyak narapidana yang mengalami luka daging di wajah dan tubuhnya. Bahkan ada yang memakai perban dan menggunakan kruk. Sepertinya mereka telah dipukuli. Pantas saja penjaga penjara tidak peduli ketika melihat beberapa orang di dalam selnya terluka. Peduli. Kafetaria di penjara Brooklyn berukuran besar dan dapat menampung 1 hingga 2.000 narapidana yang makan di sini pada waktu yang bersamaan. Setelah penjaga penjara membawa semua orang ke dalam restoran, mereka segera mundur keluar gerbang besi, dan kemudian meninggalkan tempat itu kepada para tahanan untuk mengatur diri mereka sendiri. Orang yang makan adalah narapidana, dan orang yang bertanggung jawab membawakan makanan untuk semua narapidana juga adalah narapidana.
Sambil mengantri untuk makan, Din memberitahu Ye Chen, "Tuan, Anda tidak bisa duduk santai saat makan di sini. Ada pengguna tetap di hampir setiap area. Kursi dekat jendela di sisi selatan hampir ditempati oleh 2 area penjara. Bos dan adik-adik di sebelah mereka terpecah, jadi kami hanya bisa duduk di sisi utara dekat jendela. Meski tidak ada sinar matahari di sana, pemandangannya lumayan bagus." Petik 2. Marvin bertanya kepadanya, apakah Anda memiliki bos di penjara Brooklyn? Din menggelengkan kepalanya dan menjawab, bos distrik 1 adalah Gustavo Sanchez. Dia sama sekali tidak meremehkan kami, gangster kecil, dan dia tidak mengizinkan kami terlalu dekat dengan bos distrik 2. Jadi kami jangan berani dengan bos lain. Kalau tidak, saya pasti harus bergaul dengan bos distrik kedua. Lagi pula, dia berasal dari geng New York dan merupakan senior kita. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, karena Gustavo Sanchez meremehkanmu, mengapa dia tidak membiarkanmu bekerja dengan bos lain? Din berkata, Gustavo Sanchez memiliki terlalu banyak musuh. Dikatakan bahwa ketika dia berkembang di Meksiko, dia secara langsung dan tidak langsung membunuh setidaknya ribuan orang. Banyak di antaranya adalah pejabat pemerintah di sana. Ada banyak sekali orang di Meksiko yang menginginkannya untuk membalas dendam darinya. Jadi dia sangat mementingkan keselamatan pribadinya di penjara. Siapapun yang membentuk geng di suatu distrik adalah ancaman tertentu baginya. Jadi begitu dia menemukan seseorang, jika seseorang membentuk geng di distrik tersebut, terutama jika dia bergabung dengan orang-orang di distrik kedua, dia akan mengeluarkan pemberitahuan kematian. Orang ini memiliki angkatan bersenjata sendiri di Meksiko. Jika ada yang memprovokasi dia, dia akan membunuh seluruh keluarganya. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya, dia. Ye Chen mengangguk saat ini. Din melihat ke pintu masuk area 1 dan berbisik kepada Ye Chen, Sanchez ada di sini. Ye Chen mengikuti pandangannya dan melihat beberapa orang Meksiko berkulit coklat melangkah di depan, dengan kasar mendorong semua orang di kedua sisi ke samping. Kemudian, seorang pria paruh baya pendek dan gemuk dengan tinggi sekitar 1,65 meter muncul. Pria itu berjalan keluar tanpa ekspresi, dan di belakangnya ada beberapa pengawal berkulit coklat. Din berkata kepada Ye Chen, orang-orang di sekitar Sanchez semuanya adalah tuan yang dia pilih dengan cermat dari angkatan bersenjatanya sendiri, yang datang khusus untuk melindunginya. Ye Chen tidak menganggap serius Sanchez. Dia juga pernah berhubungan dengan kelompok kriminal di Meksiko. Singkatnya, tidak ada perbedaan mendasar dari kelompok kriminal di seluruh dunia. Mereka hanya lebih brutal dan tidak memiliki dasar daripada kebanyakan kriminal kelompok. Kembali ke Meksiko, Ye Chen pernah membasmi seluruh kelompok kriminal. Meskipun metode militan pelanggar hukum ini brutal, efektivitas tempur mereka tidak terlalu kuat. Mereka hanya memiliki keunggulan luar biasa dibandingkan warga sipil biasa. Di Wanlong, di depan kuil, jumlahnya tidak cukup untuk dilihat. Dan Ye Chen datang ke penjara Brooklyn kali ini bukan untuk menghukum kejahatan dan mempromosikan kebaikan. Dia hanya ingin menemukan Zhou Liangyun dari Jikingtang, yaitu Peter Zhou di foto lama ayahnya. Adapun siapa bos penjara ini, dia tidak peduli. Jadi, dia bertanya kepada Din, apakah Lukas yang tahu segalanya ada di sini? Din mencari kemana-mana untuk waktu yang lama, menunjuk ke seorang pemuda kurus di antara kerumunan tidak jauh dari sana dan berkata, itu Lukas. Saat ini, Lukas baru saja masuk ke restoran dan sedang mengantri di belakang Ye Chen untuk makan sambil berbisik kepada tahanan di sebelahnya. Ye Chen memperhatikan penampilan Lukas dan bersiap mencari kesempatan untuk mengobrol dengannya nanti. Saat ini, Sanchez dan kelompoknya yang terdiri lebih dari selusin orang sudah duduk di dekat jendela terbesar di sisi selatan. Sanchez sendiri duduk di meja makan untuk 6 orang di dekat jendela, dan yang lainnya duduk setengah lingkaran di dekat jendela. Meja kosong di sebelahnya, duduklah. Ketika Ye Chen bertanya-tanya mengapa tidak ada seorang pun di kelompok ini yang pergi untuk mengambil makanan,
beberapa penjaga penjara dan seorang pria berpakaian koki masuk sambil mendorong gerobak makan. Meskipun gerobak makan ditutupi dengan penutup baja tahan karat, ada aroma yang kuat di dalamnya. Hal itu masih membuat banyak narapidana diam-diam menelan ludahnya. Gerbong makan didorong langsung ke sisi Sanchez. Anak buahnya segera melangkah maju untuk membuka tutupnya dan melihat-lihat, ada banyak makanan lezat di dalamnya, termasuk roti, salad, ham Spanyol potong dingin, sup escargot Prancis, dan banyak lagi. Terlebih lagi, ada juga steak medium rare top dan sebotol anggur merah Romane Conti. Ye Chen terkejut saat melihatnya. Dia tidak menyangka bahwa penjara Kekaisaran Amerika akan begitu mencolok dalam keistimewaannya. Makan malam Sanchez hanyalah makanan Prancis dengan 3 bintang Michelin. Pada saat ini, anak buah Sanchez mulai mengeluarkan makanan dan meletakkannya di depan Sanchez. Seorang pemuda dengan terampil membuka anggur merah dari Romane Conti, dan mengeluarkan botol dan gelas anggur merah dari lantai 2 ruang makan. Mobil tuang anggur merah ke dalamnya. Melihat Din meneteskan air liur sambil melihat makanan orang lain, Ye Chen mau tidak mau bertanya kepadanya, apakah Sanchez ini selalu menjadi orang terkenal di penjara? Iya. Luka di mulut Din tersengat air liur, dan dia menahan rasa sakit dan berkata kepada Marvin, sejak Sanchez masuk, dia berada dalam kondisi ini, dan dia membawa koki itu dari Meksiko. Itu dikatakan bahwa bagian dari dapur penjara khusus digunakan oleh kokinya, dan makan 3 kali seharinya diurus oleh kokinya. Saat dia berbicara, Din berkata dengan ekspresi iri, penjara Brooklyn adalah penjara federal, tidak ada kesempatan untuk kunjungan suami istri di penjara federal, tetapi Sanchez memiliki hak istimewa, dia memiliki 3 jam kunjungan suami istri 3 kali seminggu. Dikatakan bahwa dia berada di luar, bawahannya akan mengiriminya beberapa keindahan dengan gaya berbeda setiap saat untuk dia nikmati. Melihat ekspresi irinya, Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu masih begitu iri, bukankah kamu gay? Din berkata dengan wajah sedih, Tuan, setiap kali saya memiliki kesempatan untuk bertemu seorang wanita, saya tidak akan menjadi gay. Saya terpaksa tidak punya pilihan selain memukuli saya sampai mati jika seseorang mengirimi saya 3 wanita cantik setiap minggu. Saya tidak tahu bagaimana menjadi gay. Ye Chen tersenyum sedikit dan tidak berkata apa-apa. Dia telah memperhatikan sekelilingnya. Hampir semua orang dari bangsal pertama dan kedua ada di sini. Tetapi dia masih tidak melihat Peter Zhou. Setelah makan, dia tidak pergi ke tempat tertentu bersama Din untuk makan. Sebaliknya, dia berjalan mendekati antrian di belakang dan berkata kepada Lukas, Lukas, kan, saya teman Andrew? Dia mengizinkan saya masuk dan melihat kamu dan beritahu aku bahwa kamu dapat menjagaku jika terjadi sesuatu. Begitu Lukas mendengar nama Andrew, dia segera menunjuk ke sebuah meja di sudut dan berkata kepada Marvin, saudaraku, tunggu aku di meja itu. Aku akan ke sini sebentar lagi. Ye Chen mengangguk dan datang ke sudut dengan piring makan. Di penjara Brooklyn, semua narapidana suka ikut bersenang-senang, dan hanya sedikit yang suka duduk di sudut. Jadi tidak ada narapidana lain di sekitar Ye Chen. Beberapa menit kemudian, Lukas datang membawa piring makan, duduk di hadapan Marvin, dan bertanya kepadanya dengan suara rendah, ada yang bisa saya bantu? Sambil makan, Ye Chen merendahkan suaranya dan berkata, saya mendengar bahwa seorang Tionghoa Amerika bernama Peter Zhou dipenjara di sini beberapa bulan yang lalu. Apakah Anda menerima kabar? Peter Zhou, Lukas berpikir sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah mendengar tentang orang ini. Apakah Anda yakin dia ditahan di sini? Ye Chen mengangguk, saya yakin, sumber informasinya sangat dapat diandalkan dan seharusnya tidak ada yang salah. Aneh, Lukas berkata dengan serius. Saya belum pernah mendengar tentang Peter Zhou yang Anda bicarakan, dan saya memiliki daftar tahanan baru di sana. Saya menyusun dan memperbaruinya setiap hari.
tetapi saya belum melihat nama ini. Ye Chen bertanya kepadanya, apakah dia akan ditahan sendirian di suatu tempat di penjara ini? Lukas berpikir sejenak dan berkata dengan serius, saya tidak bisa menjanjikan hal ini kepada Anda. Sejak Anda diperkenalkan oleh Angelo, saya tidak dapat menyembunyikan apapun dari Anda. Sejujurnya, meskipun penjara Brooklyn tampaknya adalah penjara federal, tapi pengendali sebenarnya adalah keluarga Rothschild. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Sanchez yang sedang memotong steak dan minum anggur merah dengan santai di kejauhan, dan berkata kepada Ye Chen, lihat pria itu, Raja Narkoba Besar Gustavo Sanchez. Dia bisa makan steak dan minum anggur merah di sini, bukan hanya karena dia kaya dan berkuasa, tetapi juga karena dia bekerja sama dengan keluarga Rothschild. Ye Chen agak terkejut mendengar bahwa keluarga Rothschild benar-benar akan bekerja sama dengan Raja Narkoba seperti Gustavo Sanchez. Menurutnya, keluarga Rothschild sudah menjadi keluarga terkuat di dunia. Dengan sejarah ratusan tahun, mereka pasti merupakan keluarga besar yang sangat menyayangi bulunya. Mereka pasti tidak akan terlibat dengan kelompok kriminal yang melakukan pembunuhan, pembakaran, dan perdagangan narkoba. Tentang hubungan. Oleh karena itu, keluarga Rothschild bekerja sama dengan Gustavo bahkan memenjarakannya di penjara karena pelayanan rumah tangga. Hal ini memang agak tidak masuk akal menurut Ye Chen. Melihat Ye Chen sedikit bingung, Lukas merendahkan suaranya dan berkata, pemerintah AS telah berusaha mengekstradisi Gustavo ke negaranya untuk diadili. Gustavo juga telah berperang secara terbuka dan sembunyi-sembunyi dengan pemerintah Meksiko. Berharap tidak diekstradisi semula, Gustavo dan putra-putranya siap membuat keributan besar di Meksiko untuk menghalangi mereka begitu pemerintah Meksiko memutuskan untuk mengekstradisi mereka. Namun pada akhirnya, keluarga Rothschild lah yang menengahi dan Gustavo akhirnya setuju untuk diekstradisi ke Amerika Serikat untuk diadili. Tetapi syaratnya adalah Amerika Serikat tidak dapat menjatuhkan hukuman mati padanya dan dia harus menjalani hukumannya di penjara yang dikendalikan oleh keluarga Rothschild. Saat dia mengatakan itu, Lukas menambahkan, meskipun Gustavo menikmati hak istimewa yang besar di sini, pada kenyataannya, penjara ini tidak berguna baginya. Selama dia mau, dia bisa keluar kapan saja. Saya sedang mencuci pakaian. Seorang informan di kamar pernah bercerita kepada saya bahwa dalam beberapa kesempatan seseorang memanfaatkan kesempatan pengiriman malam untuk mengantarkan seorang pria dengan bentuk tubuh dan pakaian yang mirip dengan Lukas, dan kemudian diam-diam mengirimnya keluar pada malam berikutnya. Dan saya juga mendengarnya Gus beberapa kali di malam hari. Tavo tiba-tiba merasa tidak enak badan dan pergi ke rumah sakit, di mana dia menginap sepanjang malam. Saya berspekulasi bahwa Gustavo sering melarikan diri di malam hari, dan orang yang dikirim diam-diam hanya untuk berbaring di rumah sakit untuknya sepanjang malam. Ye Chen tersenyum tipis. Saya tidak menyangka keluarga Rothschild yang terkenal akan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi pengedar narkoba. Saat dia berbicara, dia mengangkat bahunya dan menambahkan, tetapi tidak mengherankan bahwa keluarga Rothschild tidak dapat dipisahkan dari perdagangan opium sejak abad ke-19, dan bahkan memperoleh keuntungan besar dari perang opium melawan Tiongkok, mungkin sekarang masih melakukan hal yang sama benda. Lukas menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga Rothschild sebenarnya tidak melakukan bisnis di bidang ini sekarang. Alasan mengapa mereka bekerja sama dengan Gustavo terutama karena pengaruh sebenarnya dari kelompok kriminalnya di Meksiko. Anda tahu, Meksiko berada tepat di depan Amerika Serikat, dengan perbatasan hampir 2000 mil dengan Amerika Serikat. Ada banyak hal yang bisa dilakukan di sini. Keluarga Rothschild memiliki tata letak yang sangat dalam di sana, dan itu adalah begitu dalam sehingga memiliki hubungan yang erat dengan Amerika Serikat. Arah pembangunan pemerintah Meksiko dan negara secara keseluruhan saling terkait erat. Kalau keluarga Gustavo, terus terang, itu adalah bom yang mereka tanam di Meksiko, bisa sangat berguna saat dibutuhkan.
Mungkin suatu saat seorang eksekutif atau bahkan anggota Kongres Meksiko akan dibunuh oleh kartel narkoba. Sanadu mengira dia telah menjengkelkan kartel narkoba. Namun faktanya, mungkin saja dia mempromosikan kebijakan tertentu di Meksiko yang akan menghambat kepentingan keluarga Rothschild. Setelah mengatakan itu, Lukas tersenyum dan berkata, "Singkatnya, ini semua adalah politik. Orang biasa seperti kita tidak dapat memahaminya. Apa yang saya katakan tadi hanyalah biasa saja dan saya tidak memikul tanggung jawab hukum apapun." Ye Chen tidak menyangka bahwa Lukas tampak fasih. Tetapi kedalaman pemahamannya tentang masalah ini tidak biasa. Jadi dia bertanya kepadanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu menyimpulkannya sendiri? Atau apakah kamu mendengarkan apa yang orang lain katakan?" Lukas menertawakan dirinya sendiri. "Apa yang bisa saya simpulkan? Saya tahu ini karena ada seorang tahanan yang bekerja di bidang keuangan di Wall Street sebelumnya. Dia tahu banyak tentang keluarga Rothschild, jadi dia memberi saya sedikit pengetahuan." Saat dia berbicara, Lukas menambahkan, "Orang itu juga mengatakan kepada saya bahwa sebenarnya, alasan utama mengapa keluarga Rothschild diam-diam mengendalikan penjara sederhana Brooklyn ini adalah karena terlalu dekat dengan Wall Street dan tidak cocok untuk mereka. Dia mengatakan itu setelahnya mengambil kendali tempat ini, dia bisa mengubahnya menjadi pusat suakanya sendiri. Para gembong narkoba, geng, dan penjahat keuangan yang diekstradisi oleh Amerika Serikat, selama mereka berakhir di penjara Brooklyn, mereka pastilah keluarga Rothschild, punggungmu." Adapun mengapa penjara Brooklyn ingin menerapkan otonomi narapidana, itu karena keluarga Rothschild ingin membuat tempat itu semrawut mungkin. Sebaiknya narapidana terluka parah setiap 3 hari dan narapidana meninggal 2 hari sekali. Hubungan baik dengan dunia luar. Dengan kesan seperti itu, mereka dapat mengirim orang-orang yang ingin mereka singkirkan ke sini. Dan kematian mereka tidak akan menarik perhatian luar. Lagi pula, adalah hal biasa bagi orang untuk meninggal di penjara Brooklyn. Saat dia sedang berbicara, sekelompok pria berotot dengan tato di lengan, leher, dan bahkan wajah mereka keluar dari pintu masuk area penjara kedua. Ada banyak pria berotot di sekitar pria kuat dengan rambut beruban. Dia tampak berusia sekitar 40 atau 50 tahun. Dia telah berolahraga, jadi dia mempertahankan sosok yang sangat kuat. Lukas berkata kepada Ye Chen, pria berambut abu-abu itu adalah bos bangsal kedua, Joseph Norris. Marvin bertanya kepadanya, apakah orang ini juga bekerja sama dengan keluarga Rothschild? Lukas menggelengkan kepalanya, dia tidak melakukannya. Dia telah berada di penjara ini selama bertahun-tahun, sebelum keluarga Rothschild mengambil alih penjara ini. Dia sudah menjadi bos di sini. Kemudian, keluarga Rothschild mengambil alih. Setelah ini, penjara diubah menjadi 2 bangsal, Norris ditempatkan di bangsal kedua, dan bangsal pertama diberikan kepada Gustavo. Berbicara, Lukas menambahkan, menurut spekulasi saya, keluarga Rothschild hanya ingin menggunakan Joseph untuk memeriksa Gustavo. Jika Gustavo dibiarkan mendominasi di sini, itu tidak akan baik bagi keluarga Rothschild. Tangani saja dia secara langsung. Dengan begitu, dia akan hidup terlalu nyaman. Gustavo harus sedikit berhati-hati jika meninggalkan Joseph di sini. Lagi pula, meskipun kekuatan Gustavo kuat, sebagian besar ada di Meksiko. Meskipun kekuatannya Joseph tidak sebaik Gustavo, dia merespons segalanya di sini. Jika suatu saat dia benar-benar ingin putus dengan Gustavo, selama dia berteriak, banyak tahanan di area pertama yang akan mendukungnya. Termasuk kamu yang barusan, dekan itu. Ye Chen mengangguk sedikit dan menutupi Gustavo, tapi dia tidak bisa membiarkan Gustavo hidup terlalu nyaman. Dia juga memiliki cambuk untuk menggerakkan tangannya dari waktu ke waktu. Tampaknya keluarga Rothschild memiliki ketertarikan yang kuat pada Gustavo. Wu juga sangat cerdik dalam pendekatannya. Saat ini, begitu Joseph masuk, dia membawa adik laki-lakinya dan berjalan menuju area lain dekat jendela di sisi selatan. Selama periode ini,
Banyak anggota geng yang melihatnya dan menyapanya dengan sangat hormat. Mereka memiliki beberapa kualifikasi yang lebih dalam, bahkan berjabat tangan dengannya dan memberinya tos. Ketika Joseph melewati Gustavo dan anak buahnya, dia tiba-tiba berhenti, melihat ke meja makan Gustavo, mengerutkan kening dan bertanya, "Gustavo, apakah Romane Conti enak?" Gustavo menatap Joseph, terkekeh, dan berkata, Apakah tidak ada Romane Conti yang dijual di New York? Anggur jenis ini tidak mahal, harganya hanya $50.000 AS. Anda belum pernah meminumnya, bukan?" Joseph tidak marah, tapi langsung berjalan ke arahnya. Melihat hal tersebut, anak buah Gustavo langsung berdiri di hadapan Joseph. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, "Jangan mendekat, kalau tidak, aku akan bersikap kasar padamu." Joseph memandangnya dan berkata dengan sinis, "Saudaraku, ini bukan Meksiko. Ini New York, Amerika Serikat. Beraninya kamu begitu sombong di New York? Apakah kamu benar-benar mengira pengedar narkoba Meksiko bisa lari, merajalela di seluruh dunia?" Pria itu adalah seorang yang putus asa, dan dia tidak pernah mengedipkan mata ketika dia diminta untuk membunuh lebih dari selusin orang sekaligus. Sekarang dia diejek. Dia secara alami dipenuhi dengan amarah, hampir geram. Dia menunjuk ke arah Joseph dan berkata, "Aku akan membunuhmu, seorang Yankee." Joseph berkata dengan nada menghina, "Saya tahu Anda telah membunuh orang, dan Anda telah membunuh banyak orang. Tetapi tidak ada gunanya, nak. Sudah kubilang, ini New York, bukan tempat bagi Anda orang Meksiko untuk menjadi sombong. Tidak peduli betapa kejamnya Anda, kamu hanya bisa tinggal di Meksiko, wilayahnya sombong. Dan ketika kamu sampai di sini, bukankah kamu masih harus menjadi anjing Gustavo di penjara?" Pria itu mengertakkan gigi dan berkata, "Jika Anda mempermalukan kami orang Meksiko, apakah Anda tidak takut mati di tangan saya suatu hari nanti?" Joseph berkata dengan nada menghina, "Kamu bukan apa-apa, percaya atau tidak. Selama saya mengucapkan sepatah kata pun, semua gangster New York akan memburu pengedar narkoba Meksiko Anda di jalanan New York mulai malam ini. Bos Anda punya banyak orang. Bagaimana bisa dia memimpin mereka? Ribuan orang datang ke New York untuk membunuh." Pria itu tidak tahan lagi, dan tinjunya yang terkepal hendak segera mengenai Joseph. Saat ini, Gustavo tiba-tiba berteriak, "Alberto, tutup mulutmu." Pria asal Meksiko yang akrab disapa Alberto itu harus menahan amarah di hatinya. Ketika Joseph melihat bahwa dia tidak lagi berbicara, dia mencibir dengan jijik, berjalan ke arah Gustavo, mengambil botol Romane Conti, yang masih setengah penuh, dan berkata kepada Gustavo, "Saya akan mengambil anggurnya secukupnya. Setelah kamu mencicipinya, ingatlah untuk meninggalkan sebotol untukku lain kali jika sesuatu yang enak seperti ini muncul." Gustavo tidak marah dan berkata sambil tersenyum, "Salahku, lain kali aku akan menyiapkan beberapa botol untukmu." Setelah itu, dia bertanya kepada Joseph, "Apakah Anda memerlukan botol anggur dan segelas anggur?" Joseph menyesap beberapa kali langsung dari botolnya, lalu bersendawa dan berkata sambil tersenyum, "Gelas anggur jenis apa yang kamu gunakan? Itu bukan gayaku." Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan dan mengambil sisa separuh steak teratas dari piring steak Gustavo. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya dan menggigitnya. Sambil mengunyah, dia mengutuk dan berkata, "Brengsek, kenapa kita tidak punya steak seperti ini? Lain kali jika ini terjadi lagi, saya pikir kita bisa mengadakan kerusuhan di penjara untuk memprotes." Gustavo tersenyum dan berkata, "Joseph, jika kamu ingin makan steak, katakan saja padaku dan aku akan mengaturnya untukmu. Mengapa mengambil tindakan sebesar itu?" Joseph mengangguk, menunjuk ke arah Gustavo dan berkata, "Lebih baik kamu mengambil langkah selanjutnya." Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya dan berkata dengan malas, "Ayo pergi. Jangan lupa apa yang kamu katakan, siapkan beberapa botol anggur yang enak untukku.
Aku akan membutuhkannya besok. Gustavo memperhatikan Joseph berjalan pergi dan duduk di area lain. Ekspresinya perlahan berubah suram. Alberto yang baru saja bertanya dengan suara rendah berkata, "Bos, apakah Anda ingin saya membunuh orang Amerika itu? Selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, saya akan langsung memasukkan pisau ke otaknya dan mengaduknya beberapa kali." Gustavo bertanya, "Apakah kamu belum melihat niatnya?" Alberto menggelengkan kepalanya, "Bukankah dia di sini hanya untuk menimbulkan masalah?" Gustavo mencibir, "Dia datang menggangguku hanya untuk memprovokasi perselisihan dan memicu pertengkaran antara kedua belah pihak." Alberto segera berkata, "Bos, kami tidak takut pada mereka dalam perkelahian. Saya telah membunuh lebih banyak orang daripada wanita yang pernah bermain dengannya." Gustavo berkata dengan dingin, "Apakah Anda benar-benar mengira ini Meksiko? Jika Anda berani membunuh seseorang di sini, orang Amerika akan berani memasukkan Anda ke dalam sel di mana Anda tidak dapat melihat jari Anda dan menahan Anda di sana sampai Anda mati." Saat dia berbicara, Gustavo menambahkan, "Meskipun kalian semua adalah pembunuh yang terlatih, di tempat seperti ini, tidak ada senjata atau medan yang menguntungkan untuk menyembunyikan diri. Sebagian besar keterampilan kalian harus digunakan. Tidak, dan kami tidak melakukannya. Memiliki keunggulan dalam jumlah. Ketika saatnya tiba, masing-masing orang Amerika ini dapat melempar bangku dan menghancurkan Anda sampai mati. Jika Anda mati, saya tidak akan memiliki perlindungan di sini, dan saya akan tetap meminta Rothschild. Keluarga akan mengatur sekelompok orang datang untuk melindungiku. Tapi begitu lebih banyak orang datang, keluarga Rothschild akan mendukung Joseph baru untuk memakanku." Karena itu, Gustavo menambahkan, sebenarnya ide keluarga Rothschild sangat sederhana, yaitu mereka tidak akan membiarkan saya menjalani kehidupan yang nyaman di sini. Mereka juga harus tahu bahwa kami akan pergi ke penjara Brooklyn dengan cara kami sendiri. Baru tenaga kerja telah diatur di dalam. Jadi mereka pasti ingin kita menggunakannya sekarang. Anda juga mendengar apa yang Joseph katakan tadi, tentang memulai kerusuhan. Saya pikir dia tidak hanya membicarakannya, dia mungkin merencanakannya. Jika Anda pergilah melawan Joseph saat ini, kamu hanya akan jatuh ke dalam perangkapnya. Alberto bertanya, "Bos, apakah Anda akan menoleransi mereka seperti ini?" Gustavo mengangguk dan berkata tanpa daya, "Saya hanya bisa menahannya sekarang. Saya meminta seseorang untuk menyelidiki latar belakang Joseph. Semua anggota keluarganya telah meninggal dan hanya dia yang tersisa. Tidak ada apapun di luar yang dapat mengendalikannya, dan orang-orang di sekitarnya juga anggota geng garis keras. Anggota keluarganya melarikan diri sampai mati tanpa rasa khawatir. Itu benar-benar membuatnya panik. Tapi kami pasif, dia tidak takut mati. Dan saya masih ingin menemukannya, sebuah kesempatan untuk meninggalkan Amerika hidup-hidup." Kali ini, Joseph memakan steaknya sambil berjalan menuju ruang makan spesifiknya. Kemudian dia meneguk beberapa teguk anggur merah dari botol dan duduk di kursi eksklusifnya. Anak-anak lelaki di sekitarnya sudah membawakan bekal makan siang. Meski porsinya besar, namun pada dasarnya sama dengan yang dimakan narapidana lainnya. Joseph memandang tahanan di depannya dan mengutuk, "Sial, saya baru saja menghabiskan setengah dari steak yang lezat, dan melihat ini, sepertinya sial." Anak laki-laki lain tampak depresi. "Bos bilang itu seperti kotoran, haruskah saya memakannya atau tidak?" Saat ini, adik laki-laki Joseph yang paling dipercaya bertanya kepadanya dengan suara rendah, "Bos, bagaimana orang Meksiko itu bisa begitu toleran? Dia tidak tertipu sama sekali." Joseph berkata dengan dingin, "Gustavo lebih pintar dari hantu. Saya rasa dia sudah menebak tujuan saya." Adik laki-laki itu buru-buru bertanya, "Apa yang harus kita lakukan?" Joseph menggeliat dan berkata, "Jika ikan tidak memakan umpan, maka kita harus mencari cara lain." Bersambung.